Oke, materi kali ini kita akan membahas terkait laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Oke, nah kita akan bicara dulu laporan yang terkait dengan ekuitas. Yang pertama ada Retained Earning Statement, ada laporan laba ditahan. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Kita akan pelajari dulu yang laporan laba ditahan, perubahan laba ditahan. Oke, laba ditahan sendiri akan bertambah ketika ada net income. Dan ada perubahan di prinsip akuntansi yang itu menghasilkan peningkatan ya di laporan di laba ditahan. Kemudian laba ditahan akan menurun ketika perusahaan mengalami kerugian ketika membagikan dividen atau ada perubahan prinsip akuntansi, pencatatan akuntansi yang itu berdampak pada penurunan laba ditahan. Oke, informasi yang dibutuhkan jelas laporan laba rugi ya, atau comprehensive income. Ini saya pakai dari laporan yang ada di materi terkait laporan laba rugi ya. Kemudian ada informasi tambahan yaitu berapa sih besaran dividen yang diumumkan untuk periode tersebut. Kalau di kasus ini ada cash dividen sebesar 11 juta dan ada share dividen sebesar 5 juta. Oke, di sini ya tadi ada cash dividen dan ada share dividen. Kemudian kita pakai net income sebesar 26 juta. Yang kita pakai yang 26 juta ya, bukan yang comprehensive income, karena kita tahu comprehensive income itu nanti akan masuk ke laporan perubahan ekuitas. Oke, di sini retained earning. Kita lihat bahwa per 1 Januari itu dilaporkan sebesar 510 juta. Kemudian ada correction, ada inventory error di sini 5 juta menurunkan sehingga setelah disesuaikan menjadi 505 juta. Kita tahu ada net income sebesar 26 juta. Ini sifatnya menambah ya, menambah laba ditahan. Kemudian akan dikurangi dengan dividen yang diumumkan. Kita tahu tadi ada dividen yang diumumkan baik berupa cash tunai maupun yang akan dibagikan dalam bentuk saham sebesar 16 juta. Sehingga kita tahu retained earning per 31 Desember yaitu sebesar 515 juta. Ini laba ditahan ya yang tadi ya. Oke, kita sekarang masuk ke laporan perubahan ekuitas. Ekuitas sendiri terdiri dari share capital, retained earning ya, dan other comprehensive income. Oke. Nah, laporan ini akan melaporkan atau menyajikan perubahan dari akun-akun ekuitas, kemudian juga akan menghasilkan nilai total dari ekuitas pada periode tersebut. Kemudian juga akan termasuk dari akumulasi dari comprehensive income. Kemudian ada kontribusi atau di sini penanaman saham dari pemilik, distribusi ke pemilik dalam bentuk dividen atau prive ketika dia perseorangan ya. Kemudian ada rekonsiliasi dari akun-akun tersebut dari saldo awal ekuitasnya per akunnya, kemudian diketahui nanti hasil akhir atau saldo akhir dari akun-akun tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita lihat di baris pertama di situ ada beginning balance. Beginning balance adalah saldo awalnya ya, saldo awal dari akun tersebut. Nah, di sini akunnya ada 3, hanya ada 3. Di mana sahamnya hanya ada ordinary saja. Kemudian ada retained earning dan ada akumulasi other comprehensive income. Dari periode sebelumnya yaitu 500 juta. Bisa dilihat berarti total ekuitas beginning balance-nya adalah 2 miliar sekian. Kemudian kita tambahkan net income ke retained earning. Kita kurangkan dividen ke retained earning. Kemudian untuk unrealized gain tadi masuk ke akumulasi other
comprehensive income. Kemudian nanti kalau misalnya ada penanaman modal, tambahan modal, maka dia akan bertambah di kolom yang paling kanan ya, ada kolom share capital ordinary. Nah, di situ baru bertambah. Ketika tidak ada penambahan jumlah lembar saham yang beredar, maka itu tidak akan berubah angkanya. Oke. Nah, ini tadi potongan dari laporan posisi keuangan. Di sini di equity section, hanya potongannya saja. Terlihat bahwa di situ ada share capital ordinary, ada return earning, dan ada other comprehensive income. Akumulasinya ya, sehingga total ekuitasnya sama. Jadi, nilai yang tertera di laporan posisi keuangan harus sama dengan laporan nilai yang tertera di laporan perubahan ekuitas. Oke. Baik, itu tadi materi terkait laporan perubahan ekuitas, juga laporan laba ditahan ya, terkait laba ditahan. Semoga bisa menambah wawasan terkait laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh akuntan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa, sampai ketemu di materi